Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu dan semangat selalu. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, semoga Allah memberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Nah, anak-anakku, kita akan belajar rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Tapi sebelum itu, Bapak akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Iman kepada Allah. Lagu itu Bapak ciptakan sendiri dari meringkas materi rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Oke, ikuti Bapak ya, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Percaya kepada Allah, itu rukun iman pertama. Kita wajib meyakininya, menyembah padanya. Bumi yang luas, Allah yang mencipta. Gunung yang tinggi, Allah yang mencipta. Lautan indah, Allah yang mencipta. Semua Allah yang mencipta. Pikirkanlah tentang ciptaan Allah, jangan pikirkan tentang zat Allah. Zat Allah itu gaib, kita tak mampu memikirkan. Allah mempunyai 20 sifat wajib dan juga 20 sifat mustahil. Satu sifat jaiz Allah, jika berkehendak terjadilah. Ada 3 bukti-bukti ciptaan Allah. Yang pertama ayat-ayat Al-Quran, yang kedua kejadian alam, yang 3 kejadian manusia. Percaya kepada Allah, itu rukun iman pertama. Kita wajib meyakininya, menyembah padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, 41, 42, 43, 44 semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Hari ini kita belajar agama dengan Bapak ya, Pak Sulhi. Kita belajar bab 2 tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada ya. Yang kedua, kita juga harus memiliki sikap sebagai implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus mengerti makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Maksudnya apa di sini? Di sini kita harus tahu bahwa zat Allah adalah sesuatu yang gaib ya. Allah itu gaib. Kita tidak akan mampu memikirkannya. Kita tidak akan mampu mencari tahu bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita bisa pikirkan adalah adanya bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala, adanya ciptaan-ciptaannya, adanya alam semesta beserta isinya. Dahulu kala ada sekelompok yang mencari tahu dan mencoba memikirkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah melarang sekelompok orang yang memikirkan hakikat zat Allah tersebut. Karena yaitu tadi, kita tidak akan mampu dan tidak mungkin bisa memikirkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya, bagaimana
I have done it. I have done it. Bagaimana bentuknya kita tidak akan pernah tahu. Tetapi kita harus yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya ciptaan-ciptaannya yang bisa kita lihat berupa alam semesta beserta isinya. Yang kedua, kita juga harus memiliki sikap, ya, sikap implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya percaya pada Allah, dan kita juga harus menerapkan bahwa kita percaya kepada Allah. Kita terapkan dengan perilaku kita sehari-hari. Yang pertama, kita mengakui, meyakini bahwa Allah itu ada. Dia Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Sempurna, dan Maha Kuasa. Dan hanya Allah lah yang pantas kita sembah dan tempat memohon pertolongan, tempat memohon perlindungan, tempat meminta ampun, dan hanya kepadanya juga manusia akan kembali. Kemudian yang kedua, mempercayai adanya Allah secara tafsili. Kalau tadi secara umum, kalau yang kedua secara terinci, ya. Mempercayai adanya Allah artinya kita percaya sepenuh hati. Sepenuh hati percaya bahwa Allah itu ada dan Allah mempunyai 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Dan satu sifat jaiz, yaitu jika Allah berkehendak maka terjadilah. Allah juga memiliki sifat-sifat sempurna, yaitu 99 Asmaul Husna. Yang ketiga, mengerti makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah itu ada. Percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan cara diucapkan dengan lisannya dan dibenarkan dengan hatinya. Tentu juga akan selalu berusaha dengan menerapkan perilaku-perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari dan meyakini bukti-bukti ciptaan Allah. Ya, nanti dihafalin yang ini. Iman kepada Allah itu percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan cara diucapkan dengan lisannya dan dibenarkan dengan hatinya. Lisan kita mengucapkan, ya, asyhadu alla ilaha illallah, dan kita juga meyakini dengan hati kita dan selalu berusaha untuk berperilaku terpuji. Nah, bukti-bukti adanya Allah, bukti-bukti ciptaan Allah. Yang pertama, ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Mari kita baca, kalian ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kedua, Quran surat Ar-Rum ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an
taqumas sama'u wal ardu bi amrih wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'wah ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodatnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Tanda-tanda ayat Al-Quran, di Al-Quran dijelaskan bahwasanya langit dan bumi Allah lah yang menciptakan. Dan langit berdiri begitu kokoh, tidak goyang, tidak jatuh. Begitu pula dengan bumi, tidak hancur. Itu semua adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah iradat Allah atau kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah memanggil kita semua, maksud di sini adalah ketika Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala, maka keluarlah semua manusia dari alam kuburnya untuk menuju hari pembalasan. Kemudian yang kedua, kejadian alam semesta sebagaimana dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Di sini dijelaskan tentang kejadian alam semesta, bahwa alam yang ada di muka bumi ini, adanya langit, adanya bumi, itu semua adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan langit, menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Allah memunculkan buah-buahan, pohon-pohon yang menjadi rezeki untuk kita semua. Dan dengan air hujan itu kita bisa mengambilnya untuk keperluan sehari-hari, untuk minum, untuk ternak kita, untuk mandi. Dan Allah juga menundukkan bahtera, lautan, supaya kita bisa mengambil manfaat dari laut tersebut. Dan Allah juga menundukkan sungai-sungai untuk dimanfaatkan airnya dan juga dimanfaatkan apa yang ada di dalam sungai tersebut.
Yang ketiga, kejadian manusia. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ada audionya kan? Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ambil di Google rekam suara tadi kayak tadi ini di Google. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah. Yang udah kita rekam itu kita masukin di audionya. Jadi yang gambar ini. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما Aku kira-kira nih. Ini aku rekam suara nih. Aku udah ثم أنشأناه خلقا آخر Aku udah urutin nih rekam suara. فتبارك الله أحسن الخالقين. Gambar 2 aku masukin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah mencipta yang paling baik. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala salah satunya tunjukkan dengan kejadian manusia, adanya manusia, adanya kita semua itu karena adanya Allah. Allah yang menciptakan kita semua. Allah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian saripati itu atau air mani disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu dalam rahim. Air mani itu dijadikan segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu dijadikan segumpal daging. Segumpal daging itu dijadikan tulang belulang. Dan tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Dan jadilah makhluk yang berbentuk lain. Di sini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta yang paling baik. Ini langsung kita send to KineMaster itu ya. Send to Redmi gitu ya. Ya, ini ya sekam HP. Ya. Demikian penjelasan dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di Google Classroom. Dan tugas dari Bapak hafalkan lagu Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.